Minggu tanggal 9 Januari 2022 di Rumah Persembahan Medan, Sumatera Utara. Mengalami minus dan disubsidi oleh Provinsi Jawa. Dihadiri oleh pimpinan badan usaha milik negara, organda, tokoh bisnis, agama, dan masyarakat. Dan ini pertanyaan paling banyak selama Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bapak Erick Thohir melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi dan tanya jawab terkait peranan Badan Usaha Milik Negara dalam kebangkitan ekonomi Sumatera Utara pasca pandemi COVID-19. Salah satu penanya dari Insan Jasara Harja Sumatera Utara, Saudara Derman Hutapa, yang menyampaikan perluasan peran fungsi Jasara Harja untuk kemajuan perusahaan dan peningkatan pelayanan. Perusahaan BUMN Jasara Harja tepatnya Pak. Kami di Jasara Harja kebetulan baru merayakan ulang tahun ke-61 Pak, dengan tagline hadir melindungi Indonesia. Nah, di Jasara Harja itu Pak ada aturan main. Kita itu mengemban amanah undang-undang 33 dan 34. 33 untuk perlindungan penumpang angkutan umum, sedangkan 34 adalah untuk asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, di Undang-Undang 33 saya ingin angkat Pak, ada kriteria memang regulasi di undang-undang tadi dan turunannya peraturan pemerintah bahwasanya kasus laka tunggal itu tidak terjamin di Jasara Harja, dan ruang kosong itu seringkali juga menghambat Jasara Harja. Ya saya pribadi ya sebagai masyarakat juga ya kan, inginnya seperti kalau kita di brainstorming Pak ke Australia terkait asuransi kecelakaan itu kan, bahwasanya terjadi kecelakaan lalu lintas itu no fault system. Siapapun yang mengalami kecelakaan, baik itu warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang mengalami kecelakaan di wilayah NKRI, itu idealnya negara hadir melalui Jasara Harja. Nah, sesering beberapa kali ruang-ruang kosong itu Pak Perlindungan Purba juga bantu masyarakat yang tidak bisa kita jamin dengan mengajukan kebijaksanaan, Pak. Ruang diskresi dibuka oleh direksi. Namun faktanya itu kan terbatas Pak. Apalagi setelah tahun 2017 Jasara Harja melalui Menteri Keuangan memberikan kenaikan Pak terhadap tarif santunan yang dulunya untuk santunan luka-luka kepada korban kecelakaan lalu lintas itu untuk biaya rawatan 10 juta naik jadi 20 juta, sedangkan meninggal dunia naik dari 25 juta menjadi 50 juta. Itu naik 100% tanpa diiringi kenaikan premi Pak. Kutipan yang kita kutip ke masyarakat itulah yang namanya kebijakan populis tadi Pak kan. Kita naikkan santunan untuk masyarakat namun tidak bebankan. Dan ini berdampak otomatis untuk cabang Sumatera Utara yang kebetulan tingkat kepatuhan masyarakat yang membayar pajak itu sangat rendah. Itu berdampak ke cabang Sumatera Utara itu minus Pak. Dan akhirnya sejak 2017 naik santunan, cabang Sumatera Utara itu mengalami minus dan disubsidi oleh Provinsi Jawa. Itu berdampak juga kesejahteraan pegawai di Sumatera Utara ini maupun dengan pola karirnya Pak, karena cabang Sumatera itu tidak seksi lagi karena sudah minus. Namun kita yakin kami Insan Jasara Harja itu memang perpanjangan tangan Tuhan, khususnya untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas. Nah, ke depan Pak, izin saran saya sebagai pribadi nih Pak, karena memang Sumatera Utara ini budaya masyarakat yang berlalu lintas sangat kurang. Kemudian juga infrastruktur jalannya sangat jelek. Kalau nanti kita bapak jalan di jalan ke Sumatera Barat, mana yang jalan yang jelek itu pasti masih Sumatera Utara Pak, tapi kalau sudah bagus pasti Sumatera Barat itu Pak, atau ke Aceh pasti seperti Acehnya Pak. Mana jalan Sumatera Utara dengan jalan Aceh kelihatan dari jalannya Pak, ketika itu masih rusak berarti masih Sumatera Utara Pak. Begitulah realitanya, itu fakta. Nah, mau komodir hal ini Pak, mungkin Bapak yang punya kewenangan sebagai Menteri Negara BUMN bisa bersinergi dengan Menteri Keuangan maupun dengan teman-teman DPR RI untuk merubah kebijakan ini Pak ke depan, undang-undang ini, sehingga kami bisa seluas-luasnya hadir untuk Indonesia, terkhusus untuk korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian Pak, ada tambahan, saya juga sering dengar dari teman-teman mitra kami di Organda Pak, pengusaha angkutan umum terkait disrupsi digital sekarang ini Pak, dengan banyaknya masuk
seperti Grab, Maxip, Gokar, seperti itu Pak. Namun tidak diiringi dengan kesetaraan regulasi Pak. Kawan-kawan di Organda itu dibebani, dijejali dengan berbagai aturan main, bahkan beban biaya untuk mempertahankan angkutannya bisa mengangkut penumpang. Dan itu tidak setara dengan kawan-kawan yang ada di ojol tadi Pak, ojek online tadi. Harapannya ada kesetaraan Pak. Ini bicara regulasi kembali Pak, agar semuanya bisa diakomodir, sehingga yang nanti tadi yang namanya ekonomi yang Bapak bilang tadi semua harus merata, diaduk, itu bisa terrealisasi. Dengan segala hormat, saya bangga punya pimpinan seperti Bapak Erick Thohir. Semoga semakin lebih dan lebih lagi dalam memimpin negara ini. Terima kasih. Dua dulu cukup ya, Pak Astakan, setelah ini ke Pak Menteri. Selanjutnya kami silakan Pak Menteri dari Pak Frans Sihombing tentang dana bagi hasil turunan, dan Pak Berman KPA tentang kecelakaan tunggal ya, supaya bisa ditampung di jasa. Silakan Pak. Ini bicara jasa harja, saya pasti dukung. Kenapa? Yang memang itu yang terjadi sekarang di industri dana pensiun dan industri asuransi. Karena itu sekarang sedang mulai digodok juga di DPR undang-undang keuangan. Dan saya mendukung penuh. Kenapa? Asuransi kita ini sudah terlalu banyak penipuan yang dirugikan rakyat kecil. Undang-undang perbankan mengikat bahwa kalau ada apa-apa dengan perbankan, yang pemiliknya tanggung jawab. Kalau asuransi itu memakai ponzi scheme, yang punya kabur. Undang-undang asuransi harus disamakan dengan undang-undang perbankan supaya mengikat. Apalagi sekarang masuk namanya financial technology, yang dimana makin mudah untuk dipakai akses pembohongan. Dan saya baru menghadapi ujian yang sangat berat. Untung Bapak Presiden juga mendukung penuh, Ibu Sri Mulyani mendukung, pihak kejaksaan sangat mendukung. Ketika apa? Memperbaiki yang namanya Jiwasraya dan Asabri, yang merupakan juga penipuan pensiunan terbesar selama sejarah Republik ini. Apakah stop? Tidak. Akan ada lagi kasus-kasus dana pensiun baru. Tapi saya nggak mau bicara yang mana. Kenapa? Karena tadi undang-undang dana pensiun kita lemah. Ini yang harus kita perbaiki. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dengan hormat, ketika bicara asuransi, ketika bicara dana pensiun, jangan hanya ngelihat angka bawahnya. Oh, returnnya sekian. Returnnya makin tinggi, ngebohongnya makin tinggi. Lebih baik karena ini pensiunan, ambil return yang aman. Dan dipastikan perusahaannya memang punya track record. Saya rasa saya sepakat, nanti kita coba dorong lagi. Ya, karena itu bagian dari keprihatinan kita. Apalagi kalau kita lihat sekarang, jumlah kematian karena kendaraan bermotor itu fatalitasnya tinggi. Jadi kecelakaannya tapi fatalitasnya tinggi. Jadi kecelakaannya hebat, keras. Dan banyak generasi muda kita yang terkena, yang usianya muda-muda. Kalau ini tidak dijaga, kita juga banyak kehilangan generasi muda kita, merupakan masa depan kita. Karena itu kemarin saya terima kasih Jasa Raja meluncurkan program bagaimana agar berkampanye dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk pengemudi muda. Seperti di Amerika
ada istilah don't drink and drive kalau di Amerika. Nah di kita nanti ada kampanye sendiri supaya apa? Memastikan generasi muda kita ini. Dan saya pikir ya, kami persilakan, kami kembalikan kepada pembawa acara. Saya akan menyerahkan tugas. Terima kasih. Jadi kalau ada Bang BNI, Bang Mandiri, kita punya Bang Erick Thohir. Tepuk tangan untuk beliau. Baik, Bapak Menteri, mohon bisa tetap ada di depan. Dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi, dan semua sangat senang dan sangat gembira. Tepuk tangan dulu kita buat Bapak Erick Thohir. Yang ketiga, warna hitam. Warna hitam adalah warna. Semoga tetap sehat, tetap tangguh. Karena dari latar belakang kehidupan Bapak senantiasa membintang. Ketika Bapak masih pengusaha, Bapak hampir bangkrut, tapi ternyata bisa muncul kembali menjadi salah satu yang terbesar pengusaha di Indonesia. Kemudian Bapak membawa Indonesia ke luar negeri sebagai pemilik Inter Milan, dan itu menjadi satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Bapak memimpin Asian Games yang paling luar biasa di Asia, dan Bapak memimpin tim kampanye nasional, ternyata menjadi sukses. Semua ini adalah pendukung Jokowi, benar Pak? Betul, semua ini pendukung Jokowi. Dan yang terakhir, Bapak menjadi menteri, dalam tempo 1 tahun Bapak bisa melipat gandakan sampai 3 kali lipat keuntungan dari BUMN. Dari Semoga kunjungan ini memberikan manfaat bagi kemajuan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.